Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, berkata kepadanya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu tentang apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bahkan Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan seluruh kitab para nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar
ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil ini terkenal dengan sebutan perjalanan Emmaus. Dua murid yang berjalan 7 mil jauhnya setelah mengalami goncangan iman. Yesus yang dipercaya akan menyelamatkan bangsa Israel mati disalib. Bahkan lebih ngeri lagi, jenazahnya hilang. Bagaimana ibu bapak mengalami saudara yang dimakamkan, jenazahnya hilang? Pasti kalut luar biasa. Dan itulah yang dialami oleh dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka bercerita, bercakap-cakap, dan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus hadir, datang, berjalan bersama mereka. Mereka tidak tahu ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Kiranya inilah gambaran manusia kita. Ketika berbeban berat, ketika mengalami beratnya hidup, kadangkala setengah sadar. Bahkan kadangkala tidak sadar. Bahkan kemudian ada yang mungkin karena beratnya hidup, orang mengatakan psikosomatis. Sakit, namun ketika diperiksa tidak ada sakitnya. Karena sakit jiwa, sakit mental, sakit hati. Dan inilah yang diwartakan di Minggu Paskah ketiga. Dan semoga kita mampu menangkapnya, di mana ketika para rasul itu mengalami Tuhan Yesus yang bersama mereka, lalu mengambil roti, mengucap syukur, membagi, lalu mereka teringat. Kita juga merayakan Ekaristi, mengenangkan Tuhan. Tuhan yang hadir, Tuhan yang wafat, Tuhan yang menjadi juru selamat. Dan semoga kita yakin untuk menjadi energi hidup dalam dinamika kehidupan kita. Dan semoga ini menjadi renungan, refleksi hidup kita. Bagaimana kita bersikap dengan hidup ini. Karena memang hidup ini ada ringan, namun juga ada saat-saat terberat, paling berat. Lalu bagaimana itu? Yang pertama, tenang, menenangkan diri. Dan untuk menenangkan diri ini ada ke dalam dan keluar. Kalau ke dalam, ibu bapak tentu sudah tahu, doa, ziarah, Ekaristi. Kalau zamannya sekarang orang muda mengatakan healing, refreshing, itu memang perlu. Doa untuk pribadi, ziarah,
menenangkan diri, lalu keluar. Kalau tidak kuat, jangan ditahan, jangan diendem sendiri. Maka curhat, sharing itu penting. Kalau suami istri, bahagialah punya teman sharing yang terbaik. Teman sharing yang terbaik itu bukan tetangga ya. Teman sharing terbaik itu istri, suami, bukan tetangga. Kalau nanti tetangga sampai kemana-mana, bener enggak? Nah, kalau curhat kepada teman sehati, suami istri. Kalau tidak, boleh kepada orang tua, boleh kepada orang yang bisa dipercaya. Ada bruder, imam, suster, ada panjenengan tempat konsultasi. Jangan sembarangan, karena ini rahasia hidup. Namun itu perlu. Maka orang yang tidak mampu menahan beratnya hidup, dia kemudian psikosomatis. Psikis, somatis sakit, badannya sakit gara-gara psikisnya. Ketika diperiksa, loh, gak ada penyakitnya karena stres, depresi. Maka perlu dibagikan itu. Maka sering Romo itu menjadi tempat sampah. Romo itu nek dicari kalau umatnya ada masalah, curhat, hanya didengarkan. Nah, semoga suami istri bisa saling mendengarkan. Amin. Amin. Gelenak-gelenik. Nah, itu yang pertama, tenang, menenangkan diri. Yang kedua, ambil jarak. Ketika mereka pergi ke Emmaus, kejadiannya di Yerusalem, mengambil jarak. Perlu mengambil jarak itu. Artinya tidak berada dalam masalah itu. Mengambil jarak. Seperti kalau kita di kolam, airnya keruh, baru diobok-obok. Di situ ada batu, mungkin ada cincin emas, tidak kelihatan. Perlu ambil jarak, ambil waktu agar air keruhnya itu tenang, mengendap. Lalu kemudian kelihatan mana batunya, mana emasnya. Nah, ini penting, mengambil jarak. Dan semoga kita bisa untuk mengambil jarak itu, untuk hening, bahkan berkata, berdoa, Tuhan bersabdalah, hambamu mendengarkan. Ini sabda kitab suci. Kita boleh dan sangat bagus ketika ada dalam masalah, Tuhan bersabdalah, hambamu mendengarkan. Tuhan akan bersabda dalam suara hati, dalam batin kita, melalui situasi hidup kita, dan semoga nanti Tuhan yang adalah jalan, Tuhan yang adalah kebenaran, Tuhan yang adalah hidup memberi jalan, kebenaran dan hidup. Kita memang terbatas mencari yang tak terbatas. Yang ketiga, ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, melalui perjalanan Emmaus ini menyatakan hidup kita disertai Tuhan. Tuhan datang berjalan dengan mereka, tinggal dengan mereka, makan, memberkati mereka. Dan semoga ini menjadi keyakinan. Maka pribadi yang membawa Tuhan, percaya Tuhan, tandanya satu, optimis, selalu penuh harapan. Memang berat, memang ruwet, seperti tidak ada solusi, seperti tidak ada jalan. Namun yakin ada Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai memberi masalah di luar kemampuan kita. Itu juga sabda Tuhan.
Dan semoga kita yakin, tidak ngelokro, tidak menyerah, tetap setia kepada Tuhan. Dan semoga sungguh nanti Tuhan di waktunya akan memberi jalan, memberi solusi. Dan semoga ini menjadi keyakinan hidup kita. Situasi apapun, kondisi apapun, dan memang sungguh berat, kita tidak menyerah, tidak ngelokro. Ada Tuhan. Semoga kita juga selalu ada untuk Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.